Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk membangun sebuah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Sebuah hidup yang bukan pilihan, tetapi keharusan bagi umat Tuhan. Karena kehidupan rohani tidak terpisah dari kehidupan setiap anak Tuhan di dunia. Di bulan Januari ini, kita diperhadapkan dengan banyak berita yang dimana ada banjir di Kalimantan Selatan, ada gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, jatuhnya Sriwijaya Air. Ada banyak persoalan yang tampil di depan kita. Ada banyak berita yang mengejutkan di awal tahun ini hadir di tangan kita yang membaca berita lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya percaya bahwa kita membutuhkan kabar baik. Kita membutuhkan berita firman Tuhan di tengah berita yang dimiliki oleh dunia. Dan apa berita firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24 yang berkata demikian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah Henok memperanakkan Metusala dan Henok memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah saudara, saya memberikan warna kuning di tampilan layar saudara. Saudara mengikuti live streaming ini secara online melihat bahwa kalimat Henok hidup bergaul dengan Allah muncul 2 kali. Dan kalau dalam Alkitab ada kalimat yang sama terus muncul, Tuhan sedang berbicara sesuatu di situ. Saudara harus belajar peka apa yang Tuhan inginkan dari hal itu. Nah, ketika disampaikan Alkitab bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah, ini sebuah pengakuan ilahi. Sebuah pernyataan dari Tuhan yang memunculkan sesosok pribadi di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Saudara mungkin berkata, Pastor, kekacauan apa yang terjadi di zaman Henok? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yudas pasal 1 ayat 14 sampai ayat 16 dikatakan demikian tentang situasi dan zaman serta keadaan pada waktu Henok. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, Alkitab dalam Yudas dicatat Henok ini keturunan yang masih dekat dari asal penciptaan manusia. Baru keturunan ke-7, dunia sudah rusak. Jadi kalau ada yang berkata, ya hidup bergaul dengan Tuhan di zaman Henok gampang. Kan sesuatu yang masih baru Tuhan menciptakan dunia. No saudara, kalau kita membaca di Yudas, justru dunia yang masih baru saja dosanya sudah sedemikian luar biasa. Kata-kata nista terhadap Tuhan, menggerutu, mengeluh tentang nasib, menyalahkan sang pencipta, hidup dalam nafsu, perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan hidup yang sedemikian rusak. Nah Henok hidup dalam sebuah pilihan untuk bergaul dengan Allah. Silakan dunia hancur. Silakan dunia dengan segala keberdosaannya. Silakan dunia dengan segala keadaan yang menjerat. Dan kekacauan terjadi. Henok memutuskan hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaannya, kalau Henok hidup bergaul dengan Allah diakui oleh Tuhan
Di dalam Kejadian pasal 5 tadi, bagaimana dengan Adam? Logikanya kita berpikir harusnya Adam dulu yang disebut hidup bergaul dengan Allah. Adam di Taman Eden, waktu jejak kaki Allah di Taman Eden berjalan, Adam dan Hawa tahu. Mereka bersembunyi. Tuh bayangin, jejak kaki langkah mereka udah tahu. Tetapi saudara, Tuhan tidak memberikan pengakuan itu bahwa mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka memutuskan hidup bergaul dengan Tuhan ketika mereka berdosa. Oleh karena itu bukan Hawa dan Adam manusia pertama yang bahkan bisa berbincang dengan Allah, bisa mengetahui jejak langkah kaki Allah, bahkan dipanggil oleh Tuhan. Bukan mereka yang diakui hidup bergaul dengan Allah. Henok yang diakui. Nah saudara, bagaimana Henok membangun hidup yang bergaul dengan Allah? Henok bukan menuntut sebuah situasi yang mudah terlebih dahulu. Enggak. Adam dan Hawa, mereka berdua belum ada situasi yang berat. Mereka memutuskan bergaul dengan Allah. Sebaliknya Henok di tengah situasi yang begitu berdosa, justru dia tetap hidup bergaul dengan Allah. Nah, di awal tahun ini, 2021, di bulan Januari, di bulan pertama ini, saya melihat kalau orang yang berintegritas, dia bukan meminta situasi dan keadaan untuk memaklumi keadaannya. Dia tidak akan berkata bahwa saya baru bisa hidup berintegritas ketika di sebuah keadaan dan lingkungan yang berintegritas. No, enggak. Henok tetap berintegritas ketika dalam lingkungan yang sama sekali tidak memiliki karakter ilahi. Dia tetap cemerlang, bercahaya seperti cahaya bintang di tengah kegelapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau kita melihat bagaimana Adam dan Hawa dikatakan di Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9 demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Lalu lihat saudara, mereka bisa dengar, mereka tahu saudara. Tapi lihat, ketika mereka bersembunyi, manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, kita lihat bahwa dalam keputusan Henok yang untuk tunduk taat kepada Tuhan, berbeda dengan Adam dan Hawa yang ingin memisahkan diri dan memberontak terhadap Tuhan Allah. Karena itu pengakuan Tuhan tidak jatuh kepada Adam dan Hawa, tetapi jatuh kepada Henok, dan Tuhan nyatakan ini orang yang hidup bergaul dengan aku. Maukah saudara yang di rumah yang hari ini menyaksikan live streaming ini berkata bersama istri Anda, suami Anda, anak Anda, bahwa ya masa ini bukan masa yang mudah. Kita diterpa pandemi, goncangan ekonomi, beratnya tantangan yang ada. Bahkan di awal tahun kita mendengar berita demi berita yang mengejutkan. Tapi kita tetap mau hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita tetap mau mempertahankan integritas. Kenapa? Karena orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia menurunkan warisan berkat bagi anak cucunya. Dengar baik-baik. Orang yang hidup memutuskan pergaulan dengan Tuhan, dia menurunkan kutuk bagi anak cucunya. Yang memutuskan hubungan bergaul dengan Tuhan. Tapi yang hidup bergaul dengan Tuhan, walaupun situasi tidak memungkinkan, situasi bahkan seolah-olah tidak ada harapan. Tapi saya percaya, orang yang di tahun 2021 berkata, apapun yang terjadi, saya tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Dia turunkan berkat bagi anak cucunya. Saudara menyaksikan khotbah ini bersama mungkin dengan anak, dengan cucu. Saudara, legacy apa yang kita mau turunkan? Mau lihat Alkitab berkata apa kalau orang bergaul sama Tuhan? Yuk lihat slide ini. Saudara, betapa mengagumkannya Alkitab ketika mencatat Kejadian pasal 6 ayat 9 yang berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nah, saudara, Kejadian pasal 6 dengan Kejadian pasal 5 tadi kalimatnya sama. Henok hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 6, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kenapa Nuh bisa hidup bergaul dengan Allah di tengah dunia yang rusak? Setelah zaman Henok, dunia udah begitu rusak, dicatat di Yudas. Dosa itu semakin baik, kuantitas dan kualitas semakin meningkat. Sampai zaman Nuh, Tuhan baru menghukum dunia. Berarti Tuhan itu panjang sabar. Nah dengar, kalau ada yang bilang, alah Tuhan belum datang. Dulu juga belum, sekarang belum. Tuhan itu panjang sabar. Bukan gak tepatin janji. Pelajari bagaimana Tuhan ketika menghabiskan seisi dunia dengan air bah. Itu dunia sudah menyeleweng, sudah serong. Bukan di zaman Nuh, dari zaman Henok. Tapi Tuhan sabar. Tuhan kasih kesempatan bertobat. Gak bertobat, gak bertobat. Nah, puji Tuhan. Di tengah dunia yang sedemikian. Begitu buruk, sedemikian hancurnya. Dalam karakter. Dalam seluruh tampilan hidup. Ada satu keluarga. Nuh dan istri, Sem, Ham, Yafet. Dengan istri-istri mereka. 8 orang. Nah, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa di Kejadian pasal 5 tadi, Henok itu sudah tidak ada. Tetapi Nuh keturunannya tetap hidup bergaul dengan Allah. Orang benar hidup di dunia itu walaupun sudah tidak ada, keturunannya itu legacy yang dia berikan akan tetap hidup bergaul dengan Allah. Tapi kalau hidup gak benar, walaupun masih ada di dunia, udah bisa lihat anak cucu bunuh-bunuhan loh. Adam dan Hawa kan masih ada. Tapi udah lihat Kain bunuh Habel. Tapi kalau Kejadian pasal 5 tadi, sudah lihat dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ada satu kalimat Alkitab masukkan. Henok tidak ada lagi. Nah mengapa kalimat itu dimasukkan Alkitab? Henok tidak ada lagi. Karena Alkitab mau menyatakan walaupun Henok tidak ada. Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Legacy yang dia turunkan. Anak cucunya tetap hidup bergaul dengan Allah. Nah, betapa indahnya Alkitab mengungkapkan hal ini. Alkitab menyatakan bahwa orang yang hidup bergaul dengan Allah disebut berkenan di hati Tuhan. Berkenan. Apa artinya? Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya Henok tidak mengalami kematian. Dan Henok tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum Henok terangkat, Henok memperoleh kesaksian bahwa Henok berkenan kepada Allah. Saudara lihat, Alkitab itu kita harus baca dari awal hingga akhir. Kita jangan ambil dari satu bagian, tapi kita harus lihat konteks keseluruhan. Pada waktu Kejadian disebut Henok hidup berkenan dengan Allah, Ibrani menyatakan bahwa Henok berkenan kepada Allah. Dan Henok terangkat. Mengejutkan, hukuman yang Tuhan berikan di Taman Eden, Adam yang berdosa dikutuk, tanah dikutuk akan mengeluarkan semak dan duri, ular dikutuk. Bahkan kita tahu upah dosa adalah maut. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalimat Allah konsisten dari Taman Eden itu berjalan, maut itu menjalar kemana-mana. Tapi Ibrani berkata, Henok gak mati tuh. Henok terangkat. Saudara saya renung, saya pikir wah, saudara mungkin berkata apa Tuhan gak konsisten. Upah dosa adalah maut. Loh kok Henok gak alami maut? Ketika Henok terangkat, di situ Tuhan mau menyatakan, kutukan di Taman Eden memang sebuah berita yang menggelegar dan masa depan yang gelap bagi umat manusia. Tetapi ada pengharapan bagi orang yang hidup bergaul dengan Allah. Saudara, orang mulai berkata di dunia yang gak tahu kapan selesai. Bayangin, baru mulai vaksin dijalankan. Sudah 4 varian virus ini perubahannya. Masuk tahun 2021, kita disuguhkan berita bahwa COVID-19 itu lebih cepat penularannya dan muncul 4 varian baru.
So mungkin kita geleng kepala, kita berkata kapan keluar rumah, kapan bisa lancar semua, kapan semua usaha bisa lancar sampai jam 9 malam, kapan toko restoran, saudara yang bisnis di restoran, bisnis buka toko yang di mall, saudara yang buka usaha atau kerja, kapan gak work from home tapi bisa ke kantor. Saudara yang punya kantor, saudara semua menantikan kapan selesai. Saya mau berkata, gak tahu kapan selesai. Gak tahu, kita gak tahu. Tetapi di tengah berita yang gelap, sesuatu yang masih meraba-raba gak tahu apa yang di depan. Ada sebuah kabar sukacita. Bahwa bagi orang yang hidup bergaul dengan Allah, selalu ada harapan. Amin. Ya. Nah, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Upah dosa maut. Tapi Tuhan bilang, aku mau, kamu gak ngalamin maut. Silakan dunia boleh menentukan dengan segala hal. Kok gak bisa, ini gak bisa. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku mau. Khusus untuk kamu saya mau berkati. Kita mau bilang apa? Saya mau kalau kamu untuk jalanin ini. Saudara, saya ngalamin banyak mujizat dalam kehidupan keluarga saya. Di tengah masa seperti ini, apa yang bisa diandalkan? Saudara, tapi saya percaya kalau orang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan situasi yang ada, dia akan melihat Tuhan bekerja dengan tangan yang tidak terlihat, berjalan dan menghampiri, memberkati dan mengubah keadaan yang tidak ada harapan menjadi masa depan penuh harapan. Nah, saudara, Henokh dibilang berkenan. Lihat, orang yang bergaul dengan Allah disebut berkenan. Saya ketemu di Alkitab, satu orang dibilang berkenan juga. Yuk kita lihat dulu ya. Kita lihat slide selanjutnya yang tampil di, saudara ikutin online lewat handphone ya. Anak-anak muda ya. Yang di rumah lewat TV ya. Lewat apa aja ya. Kita sama-sama lihat. Yuk, saat ini kita sedang bergaul dengan Tuhan nih. Saudara dengar firman Tuhan ini diam. Teduh, saudara sedang bergaul dengan Tuhan. Ya, saudara. 1 Samuel pasal 13 ayat 14 berkata. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kalimat Samuel ini ucapan kepada Saul. Karena Saul tidak taat dan tunduk sama Tuhan. Selanjutnya dikatakan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau, Saul, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ayat ini berbicara Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Ini Daud, saudara. Ini Daud. Pertanyaannya begini. Kita nggak tahu gaya hidup Daud itu seperti apa sebelum dipilih. Baru tahu namanya Daud ketika Tuhan bilang, aku pilih seseorang. Nggak ada catatan Daud itu seperti apa sebelumnya. Lah Tuhan bilang, dia berkenan. Seorang anak gembala di padang rumput gembalakan kambing domba, yang masih remaja dibilang berkenan. Nah apa sih? Remaja begitu, generasi Yeremia begitu. Emang bisa nyembah Tuhan luar biasa, dahsyat dalamnya, intimnya. Remaja begitu, di padang rumput apa yang dilakukan sih Tuhan bisa pilih. Saudara, saya ingin ajak kita lihat hal yang luar biasa. Tuhan bilang berkenan. Berarti kalau disebut berkenan, kita udah lihat tadi Henokh, berarti dia punya sebuah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Saudara pernah berpikir tentang hal ini? Ya, saya mau berkata kebenaran ayat ini berbicara tentang Daud adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, Daud dipilih. Jadi lihat ya, gak peduli saudara di mana. Kalau Tuhan mau cari hidup saudara, mau sembunyi dimanapun, Tuhan dapetin. Mau lari di mana, pergi kemanapun, Tuhan mau tangkap, Tuhan bisa tangkap. Jadi bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Lihat Daud gak punya Instagram. Daud gak punya TikTok. Daud gak viral kok, enggak. Saudara, jadi gini, kalau saudara mau dipilih dalam pelayanan, gak butuh saudara populer. Enggak, saudara, Daud gak populer. Daud gak pernah bawa handphone, lalu berkata, hey guys, saya lagi sama domba-domba saya nih, lihat nih. Di domba namanya Leo, yang satu ini namanya Debbie. Lucu kan dombanya? Jangan lupa ya, like, subscribe, and share.
Udah. Terus dan itu yang membuat Tuhan pilih dia. Enggak. Daud gak terkenal. Loh. Saudara percaya gak Daud gak terkenal? Kan waktu Samuel mengurapi datang ke rumahnya. Samuel itu lihat Eliab gagah tinggi. Samuel pernah mengurapi Saul gagah tinggi. Jadi pikiran manusia Samuel pasti yang Tuhan cari namanya jadi raja. Yang model kayak begini. Eliab kakaknya Daud. Tuhan bilang enggak. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Tuhan lihat hati. Jadi Daud terkenal gak? Enggak. Orang di tengah keluarga aja dilupakan kok. Masih sisa satu anakku. Jadi dengar. Kalau Tuhan mau pakai hidupmu. Gak perlu populer. Udah. Layanin Tuhan. Ya. Bisa kok lihat media sosial. Status WhatsApp kamu sesekali tolonglah. Gak usah taruh duren, kue cap, cincong fan, TikTok kamu, IG kamu statusnya sesekali. Gini boleh, saya gak larang. Enggak, masa larang sih. Saya mau berkata, status WA, status IG, status Facebook, TikTok dan lain. Itu efektif sekali untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Jadi yang bilang, aku bukan pendeta. Aku mah lulusan sekolah Alkitab. Aku gak ada mimbar. Ya sekarang yang gak ada mimbar semuanya. Saya khotbah aja kosong cuma direkam kan saudara. Ya kan? Untuk saudara di rumah. Enggak butuh. Saudara jangan nuntut. Begini dulu baru bisa melayani. Enggak. Di tangan saudara. Handphone itu senjata yang ampuh. Ya. Nah saudara. Tapi bergaul gak sama Tuhan? Nah Daud dipilih karena berkenan kepada Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Saya cari tahu kenapa dia dibilang berkenan. 1 Samuel pasal 16 ayat 11 berkata. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lihat ya saudara, satu pribadi yang gak dikenal, bahkan tidak masuk dalam hitungan. Dan Samuel maupun Isai berpikir yang namanya jadi raja, ya udah langsung jadi raja. Enggak, Tuhan pilih yang remaja dulu. Disiapkan dulu untuk dikejar-kejar oleh Saul. Dikepung oleh maut, lari sana sini dulu, masuk gua Adulam. Disiapin Tuhan dengan cara yang panjang, baru nanti jadi raja. Saudara jangan saudara jangan berpikir ini masa yang kita selalu ngeluh, ini sulit. Enggak. Ini bisa jadi masa pemurnian buat kita. Sehingga lewat masa yang panjang ketika selesai ini, muncul Daud yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Saudara, Daud gak berperang di medan perang kayak kakaknya yang hebat. Bahkan ketika di rumahnya lagi heboh, seorang Samuel nabi datang mengurapi, dia gak ikut acara itu. Tapi Tuhan menyiapkan dia lewat sebuah masa yang panjang. Kita lihat selanjutnya di pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, bertahun-tahun, dari mulai 2 tahun terakhir, saya terus tanamkan dalam keluarga saya hidup bergaul dengan Tuhan, Dan sampai tahun ini masuk di dalam Januari, di tahun integritas ini, saya tahu hidup yang bergaul dengan Tuhan itu akan peka sama suara Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang menjebak di depan mata, ketika kita dekat dengan Tuhan dan peka, kita tahu memutuskan dan tidak terjebak di dalamnya. Amin. Ya. Nah, waktu Saul melihat Daud, ini ceritanya di 1 Samuel 17 ini begini. Saul nanya, kamu ini masih remaja mau lawan Goliat? Modalmu apa mau lawan Goliat? Kasih baju perang, keberatan gak bisa pakai. Kasih pedang saya, berat gak bisa ngangkat. Saul bingung. Ini mana bisa nih? Apa modalmu? Bahasa sekarang itu, lu bisanya apa?
Itu Goliat, baju perang punya pengalaman perang, badannya lebih besar. Kamu anak kemarin sore. Nah gitu. Itu yang dipikirkan. Saudara, tapi Saul gak tahu sesuatu. Seperti zaman kita sekarang. Saya mau tanya, digital sekarang yang rekaman-rekaman, bapak-bapak 50 tahun semua yang di gereja lakukan atau anak muda? Anak muda semua. Kalau dulu kan gak dilihat tuh. Mana anak-anak muda? Belum bisa pelayanan. Sekali pandemi semua lari ke live streaming. Semua lari ke itu online. Semua bicara rekaman. Tahu saya dengar dari gereja-gereja waktu di bulan Maret online. Semua pusing. Waduh, siapa yang bisa ya? Gimana suara? Gimana edit? Enggak ngerti. Bingung namanya YouTube. Dia bilang YouTube itu martabat 79 atau apa ya? Enggak pernah buka YouTube. Kan begitu kan? Bingung. Nah saudara, ini nih Saul, lu bisa apa? Kamu bisa apa? Ini jawaban Daud nih. Daud bilang gini, hambamu ini biasa gembala kambing domba, ayah hamba Isai. Apabila datang singa beruang, menerkam seekor domba kawanan, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang aku tangkap janggutnya, aku hajar bunuh dia. Jujur nih, kalau dimakan seekor, Daud pulang ke rumah kasih tahu Isai, "Pak, satu ekor mati, itu beruang, singa serang. Ya udah, hari ini kurang satu." Saya percaya Isai akan bilang, "Kamu ada apa-apa gak? Yang penting kamu gak apa-apa. Udah biarin." Beda kan dengan sekarang kan, "Pak, jatuh dari motor gua apa-apa gak?" Nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau Daud lihat singa beruang datang, dia lari naik. Dia pergi naik ke pohon atau menghindar. Wajar kok, naluri kok. Justru yang gak wajar, ini saya ketemu nih, yang disebut Tuhan bilang, ini berkenan kepadaku. Aku pilih seorang yang berkenan. Ingat ya, kata berkenan itu berhubungan dengan hal yang namanya bergaul dengan Tuhan. Saudara tahu yang terjadi? Daud berespon luar biasa. Dia bukan takut, dia kejar, dia tangkap, dia hajar. Nah apa modal keberaniannya? Dia punya Tai Chi. Dia punya kungfu. Kayak Jackie Chan gitu kan. Chen Lung begitu kan. Apa Daud punya hal apa sehingga dia berani kejar lawan? Saudara mau tahu? Dia cuma jawabnya begini. Next slide kita lihat. Dikatakan baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada, lihat baik-baik. Dia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. So Daud seolah-olah berkata, Tuhanku Raja Saul, aku memang tidak bisa pakai baju perangmu. Terlalu berat pedang yang aku angkat, yang kau berikan kepadaku. Tapi dengar apa yang aku lakukan ketika aku menggembalakan kambing domba ayahku. Waktu datang beruang dan singa, dia menerkam seekor dombaku. Aku kejar, aku hajar dengan tanganku. Bahkan udah diterkam, aku berani keluarin dari mulutnya. Saudara, waktu Daud cerita begitu merinding mungkin Saul bulu kudunya. Dan bilang, ini anak, dia punya ilmu apa ya? Lalu Daud cepat-cepat menjawab, bukan ilmu Tuanku Raja. Tapi di belakangku, yang menyertaiku lebih besar, lebih dahsyat daripada singa dan beruang itu. Karena yang menyertaiku adalah Allah yang hidup. Haleluya. Saya dengar baik-baik. Pandemi memang gak kelihatan. Covid gak kelihatan. Kita gak mampu lihat. Tapi saudara dan saya punya Allah yang lebih besar. Allah yang hidup. Yang menyertai saudara dan saya. Saudara, kita menghadapi masalah yang hari ini seperti Goliat. Kita menghadapi sebuah masalah yang rasanya gak sanggup hadapin. Siapa yang sanggup di masa ini berdiri dan kuat? Saya bilang, saya rata-rata dengar keluhan. Keputus asaan. Jujur saudara, pandemi ini seperti raksasa Goliat yang berdiri di depan mata yang gak tahu kapan selesainya. Kita gak ngerti harus berbuat apa di situasi ini. Bahkan pengumuman setiap sore sampai capek. Teman saya bilang, lihat ya, laporan
laporan setiap sore, laporan angka kematian, angka COVID. Kita nggak tahu kapan selesai, baru vaksin mau dikasih, udah muncul varian baru, nggak tahu. Tapi saudara dengar, saudara dan saya yang hidup bergaul dengan Allah, kita punya Allah yang hidup. Bukan Allah yang punya mata nggak bisa melihat, yang punya mulut nggak bisa berkata, yang punya telinga nggak bisa mendengar. Dia bukan Allah yang tidak tahu akan pergumulanmu. Dia bukan Allah yang tertidur. Allah Israel tidak pernah terlelap. Allah kita adalah Allah yang hidup. Ketika dalam rumah engkau menangis, engkau bergumul dengan PHK yang suamimu mengalami, dengan persoalan work from home anakmu yang online terus, engkau sudah bingung apa yang harus dilakukan. Baru mau masuk sekolah, sudah work from home lagi, sudah ditetapkan anak-anak jangan masuk sekolah lagi. Kita pikir 2021, anak-anak sudah boleh masuk sekolah, belum boleh lagi. Saudara, persoalan yang saudara hadapin seperti raksasa besarnya saat ini. Tapi yuk kita berkata seperti Daud, aku punya Allah yang hidup. Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Hal yang kedua Daud berkata apa? Tuhan yang telah melepaskan aku. Waktu Daud berkata Tuhan yang telah melepaskan aku, Daud berkata, aku ini gak ada apa-apanya. So hari ini kita juga memang ngerasa diri kita gak ada apa-apanya kok saudara. Aduh apalagi kalau yang kena, maaf ya. Yang kena, saya sedihnya luar biasa, saya turut prihatin. Saya ketemu teman saya yang suaminya bye-bye pisah, dibawa ke Wisma Atlet. Gak ketemu 2 minggu. Udah gak ketemu 2 minggu dipindah lagi ke tempat yang rumah sakit lain. Masuk ICU karena butuh ICU, pindah lagi seminggu. Sudah itu dapat kabar, udah dipanggil Tuhan. Nah karena udah dipanggil, dengan sakit begitu, gak boleh lihat lagi. Udah dibungkus langsung jalan. Sedihnya luar biasa. Hancur hati. Enggak. Manusia akan kejadian hari ini. Semua kita melihat betapa lemahnya manusia itu. Siapa yang kuat? Adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Yang dikatakan Tuhan berkenan kepada Allah. Maka Tuhanlah yang jadi sandaran satu-satunya. Ketika Daud berkata di ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku. Daud mau berkata, bukan karena batu yang aku pegang dari kali, bukan ketapel yang hebat yang aku punya, tetapi tangan Tuhan yang melepaskan aku. Maka pada waktu Daud berkata, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup, Daud gak bilang gini. Dengar, saudara, kita selesai di sini, dengar. Waktu Daud berkata di ayat 37, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud lagi bicara di depan Saul. Daud gak bilang, rajaku, aku tertantang, aku mau maju lawan Goliat. Karena apa? Karena ia telah mencemooh barisan raja. Enggak, dia gak bilang barisan bangsa Israel. Dia gak bilang, dia telah mencemooh tentara Raja Saul. Nggak boleh. Enggak. Dia seolah-olah berkata, barisan ini bukan punyamu Raja Saul. Barisan tentara yang dihina oleh Goliat itu bukan bangsa Israel. Enggak. Barisan ini punya Allah. Dan karena punya Allah, Allah yang akan bertanggung jawab. Allah yang hidup itu yang akan melepaskan. Ini maksudnya. Saudara lihat, seorang hidup bergaul dengan Allah punya kapasitas iman yang melampaui keadaan. Bukan situasi yang membentuk dirinya. Henok tidak dibentuk oleh keadaan. Tetapi Henok muncul berbeda dengan segala keadaan. Nuh bukan dibentuk oleh keadaan. Nuh yang justru menentukan keadaan dunia. Daud bukan dibentuk oleh keadaan. Tetapi akhirnya dia mewarnai keadaan. Hari ini apa keadaan saudara? Kita semua sama. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan dipakai Tuhan untuk mempengaruhi segala keadaan. Menjadi terang dan garam dalam segala keadaan. Siapakah dia yang bergaul dengan Allah? Siapakah anak Tuhan yang akan lebih dari pemenang? Yang hidup berkenan kepada Allah. Siapakah anak Tuhan
yang akan muncul di 2021 dengan cemerlang lebih dari pemenang, yaitu mereka yang mempertahankan hidup bergaul dengan Allah. Tuhan berkati kita.